Asik. Langsung mencuri perhatian. Benar. Tebakan saya benar berarti. Pak Bupati Iya. tertarik semua itu. Gimana Pak Bupati ngelihat buku-bukunya Ibu Luar Heni? biasa ya. Pertama ya, namanya ibu panjang sekali. Jadi gelarnya panjang sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya dari suka pada dunia yang akademis ya. Gitu. Nah, bukan persoalan banyaknya gelar, Bukan. Ilmu tapi manfaat. persoalan gelar itu yang bagian dari capaian Bonus ya. ya. Capaian dari apa yang pernah kita lakukan. Dan kalau kita pernah kuliah fakultas hukum ya pasti gelarnya sarjana hukum kan begitu. Ya, gitu. Jadi insya Allah ya, saya juga kemarin menyesal tidak bisa hadir di pada bukunya itu ya. Saya sudah mempersiapkan diri benar untuk hadir hari itu. Iya, ada tiba-tiba Iya, gitu. tiba-tiba nggak bisa hadir. Iya. Terus ibu juga sudah siap-siap mau berangkat. Iya. Ya. Dia juga harus presentasi di kampus di Siap. di kuliahnya nggak Iya. bisa hadir. Aman Pak. Pokoknya karena waktu lah, makanya kemudian ya sudah saya yang jemput bola atau Pak Bupati deh, karena itu saya makanya wanti-wanti coba kita yang menyesuaikan gitu ya Pak, karena kita pengen kita pengen silaturahmi lah sekaligus Iya. pengen apa nih yang kami kemarin ditantang sama Pak Kepala Dinas ya Perpustakaan Iya. Daerah untuk membuat buku Lombok Utara, dan kami sedang mulai. Betul. Kami Saya pernah panggil beliau Iya. dari perpustakaan. Banyak sekali sejarah-sejarah KLU ini yang tercecer gitu ya. Baik itu dari sejarahnya dalam waktu yang panjang atau waktu yang lampau maupun yang saat ini. Saya pernah diskusi dengan wali kota Istanbul di Turki. Saya bicara soal ada nggak hubungan kebudayaan antara Turki dengan Lombok Utara ya, itu dari sisi keseniannya, dari sisi kerudat ya. Ya kalau kita datang ke makamnya Kemal Pasha Atatürk itu pakaiannya persis seperti pakaian Buddha sekarang ini. Langkah-langkahnya kaki itu seperti itu. Ya, kira-kira mungkin kalau kita hubungkan dulu dengan sejarah bahwa agama ini juga dikembangkan dari perkesenian yang bisa jadi ya orang Turki yang mungkin datang ke Lombok Utara menyebarkan agama Islam, sehingga di Lombok ini salah satu pintu masuk umat Islam itu agama Islam itu adalah Bayan, adanya masjid kuno. Nah, sejarah ini kan perlu digali, perlu ada catatan-catatan. Yang saya minta ke Kadis Perpustakaan kemarin, alhamdulillah juga disuruh ibu, ayo kita cari siapa kawan-kawan kita yang suka menulis, yang suka menginterview sejarah dan sebagainya. Coba kita menemukan sejarah. Ya, saya sangat tertarik jadinya dengan buku ya, kalau kita bergelutnya dengan buku ya. Senang Pak, saya malah beberapa tuh pengen tahu juga termasuk ketika ke Senaru kemarin Pak. Ini bisa, ini keren loh, yang desa kecil itu loh Pak. Iya. Yang di kaki gunung menuju ke Rinjani. Saya bilang, menurut saya sense-nya lebih kental daripada Sadi. Kalau saya feeling gitu, ketika saya berada di situ saya merasakan saya lebih merinding ketimbang saya di Sadi gitu. Saya bilang kenapa nggak coba kita dalami gitu ya. Cuman kan karena itu saya lihat yang datang itu banyak bule, karena dia suka originalitas dan itu saya rasakan di situ Pak. Dan saya pengen juga Pak bikin tentang itu gitu, bahwa orang nggak banyak lihat ya, selalu hanya Gili gitu, tapi dia nggak tahu bahwa ada something yang original, otentik di Senaru. Itu juga pengen saya coba explore Pak. Iya, termasuk kita mengeksplorasi pakaian ya, adat di Bayan, yaitu kita hubungkan dengan kearifan lokal dan nilai bijak yang ingin dibahasakan. Ini gini, kalau anak muda di ibu yang perempuan di Bayan itu pakai selimut ya.
bagian dari apa namanya sikap bijak orang-orang tua kita yang mengajarkan anaknya jika ada tamu pantang melayani tamu itu dengan menggunakan kaki. Oke. Menggunakan kaki. Jadi itu banyak. Iya. Dan ketika saya lihat Jong itu Pak, Iya. itu memang saya juga kenapa mirip sekali dengan Timur Tengah gitu ya Pak Iya, ya. Itu iya, yang saya iya, rasa. iya. Cuma saya nggak belum Iya. menarik jauh ya kemananya gitu. Siapa tahu itulah akulturasi budaya ya yang pernah terjadi antara Betul. kalau saya membayangkan antara Lombok Utara dengan Turki itu mungkin ada sejarahnya. Betul. Ada sejarah karena orang-orang tua kita dulu ya yang berburu di sini itu banyak yang berburu itu dari Turki. Dan banyak lah yang saya lihat yang bisa kita gali ya. Betul. Banyak. Termasuk yang itu Pak, pertaniannya tuh luar biasa Pak. Saya Oh, luar juga, biasa. iya, saya juga Ya. kan, buat saya baru pertama kali melihat durian di halaman rumah. Oh ya. Nah itu oke gitu. Itu di umur saya baru sekali. Oh, ini ternyata maksudnya sesuatu yang biasa ya menanam durian di halaman rumah gitu. Itu juga menarik loh Pak. Iya. Kalau misalnya jadi desa wisata gitu ya Pak ya. Tapi memang sudah ada ya. Cuman mungkin bloomingnya belum terlalu di up gitu. Ketahanan pangan di Bayan ya itu bisa menjadi catatan penting. Saya pernah diskusikan ini waktu bicara di Seminar Ketahanan Pangan Nasional bahwa di Bayan ini mereka itu punya apa kalau istilah kita pemberasan kalau di Lombok itu tempat menarik beras itu mulai dari yang kecil ya dan yang besar sedikit yang besar sehingga mereka itu ada tempatnya mengambil harian di mana jadi manajemen pangan mereka itu sudah tertata sedemikian rupa. Setiap orang di Bayan itu pasti punya apa binatang peliharaan seperti ayam ya, ada kambing, ada sapi gitu kan ya, ada kerbau. Itu ternyata memang bagian dari apa ketahanan pangan mereka. Kalau sehari-hari mereka hanya makan dari ya misalnya ke sawah, kemudian ada kacang panjang, ada apa yang diambil setiap hari itu lauknya. Ketika datang tamu, mereka tinggal kita mau datang jam berapa saja. Kalau ibu ke Bayan itu pasti bisa makan ayam. Jadi walaupun datang tengah malam, karena ayam itu disediakan untuk tamu. Kemudian kalau anak-anaknya mau bayar SPP apa itu ada kambing. Ya, mereka jual kambing. Kalau anaknya nikah ya itu ada sapi ya. Kalau pegawai besar ada kerbau. Jadi sudah tertata sedemikian rupa gitu. Dan beras mereka bisa ambil dari pemberasan ya, mereka bisa ambil dari yang lebih besar sedikit, bisa mereka ambil tahunan sehingga ada namanya sambi. Maka mereka akan menyediakan tempat penyimpanan padi untuk musim paceklik gitu. Oke. Jadi Dia sudah pikirkan itu, udah visioner sekali, Iya. dia pikirkan. Satu pertanyaan dulu yang saya peroleh ya, ini ada padi disimpan di lubung, kenapa tidak ada tikus? Itu dia. Betul. Kok tidak ada tikus? Nah, ternyata rahasianya sederhana. Jadi di tiangnya sambi itu kan ada yang bentuknya tatakannya seperti ini, yang begini. Oh iya. Itu tikus kalau naik langsung jatuh. Ya, itu teknologi yang mereka sudah sangat visioner. Ya, kenapa? Ada perangkap rupanya. Ada perangkap. Jadi begitu dia naik tikus langsung jatuh. Oh itu Iya. Kenapa tidak ada tikus di sapi itu? Tidak ada tikus. Saya baru tahu. Hebat itu ya. Jadi mereka punya manajemen ketahanan pangan yang luar biasa. Itu kalau kita buat buku juga bagus kan? Oh bagus sekali. Artinya maksudnya Bagus sekali. ini loh sebenarnya. Nah tinggal bagaimana generasi muda itu mengadaptasi dengan digitalisasi gitu. Mestinya dia lebih. Betul. Saya pernah bertanya, mereka punya sawah rata-rata luas ya, yang kalau masyarakat